Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kita akan belajar materi tentang kini aku menjadi lebih tertib. Nah, di sini kita akan membahas tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis, contoh norma dan pelanggaran norma. Sebelumnya, apa sih peraturan itu? Jadi peraturan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur perilaku dan tingkah laku serta menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan berbangsa. Nah, peraturan ini bisa berupa norma tertulis maupun tidak tertulis yang ditunjukkan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kerukunan dalam masyarakat. Mengapa sih perlu mematuhi peraturan? Nah, karena aturan membantu menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Nah, tanpa aturan, kehidupan akan menjadi kacau dan sulit, karena tidak ada pedoman yang jelas untuk mengatur interaksi sosial dan menjaga stabilitas. Nah, lalu kita akan membahas tentang peraturan tertulis. Jadi, peraturan tertulis adalah aturan yang ditulis secara resmi yang dibuat oleh lembaga atau pihak yang berwenang. Contoh dari peraturan tertulis, pertama ada peraturan lalu lintas, yaitu memakai helm saat berkendara, tidak melanggar lampu merah, dan dilarang parkir. Lalu kedua, undang-undang negara, yaitu membayar pajak. Ketiga, tata tertib sekolah seperti datang tepat waktu dan memakai seragam lengkap. Nah, lalu peraturan tidak tertulis, yaitu aturan yang berkembang dalam masyarakat melalui kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi. Contoh peraturan tertulis, pertama mengucapkan salam saat masuk rumah, tidak memotong pembicaraan orang lain, menghormati orang yang lebih tua, dan membantu teman tanpa disuruh. Nah, lalu kita akan membahas norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur perilaku seseorang agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Pertama, ada norma agama, yaitu aturan yang berasal dari ajaran agama. Contohnya seperti tidak mencuri, berdoa sebelum makan, dan menjaga kejujuran. Lalu kedua ada norma kesopanan, yaitu aturan berdasarkan kebiasaan dan tata krama. Contohnya seperti mengucap permisi atau maaf, menghormati orang tua, dan tidak berkata kasar. Lalu ketiga ada norma kesusilaan, yaitu aturan yang berhubungan dengan hati nurani dan moral. Contohnya seperti tidak menipu, tidak berbohong, dan menolong orang lain. Lalu keempat ada norma hukum, yaitu aturan yang dibuat resmi oleh negara dan ada sanksinya. Contohnya seperti mematuhi lalu lintas, tidak mencuri, dan membayar pajak. Nah, lalu membahas tentang pelanggaran norma. Pelanggaran norma adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pertama, norma agama. Contohnya tidak menjalankan ibadah, akibatnya mendapat dosa. Kedua, norma kesopanan, yaitu contohnya memotong pembicaraan orang lain, tidak mengucapkan salam. Nah, akibatnya dianggap tidak sopan. Lalu ketiga, norma kesusilaan. Contohnya seperti berbohong, mencemooh orang lain. Nah, akibatnya dijauhi atau kehilangan kepercayaan. Lalu terakhir ada norma hukum. Contohnya melanggar rambu lalu lintas dan mencuri. Nah, akibatnya didenda atau dipenjara. Nah, itulah materi tentang kini aku menjadi lebih tertib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.